Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Ira Citom. Nah, di video kali ini saya mau berbagi tips dan trik ya buat teman-teman YouTuber pemula yang baru merintis YouTube-nya nih. Jadi saya juga sebenarnya merupakan YouTuber pemula yang benar-benar merintis channel YouTube saya ini dari nol, teman-teman, dan saya sendiri. Bagaimana sih ceritanya sampai saya bisa mendapatkan subscriber yang cukup banyak, viewers yang cukup banyak juga, dan ya siapa yang menyangka bahwa channel YouTube yang garing ini bisa dimonetize dan bekerja sama dengan YouTube partner. Nah, jadi di video kali ini saya mau berbagi sedikit cerita tentang bagaimana cara saya mengembangkan YouTube saya, mulai dari cara mengupload video, menambahkan subscriber, kemudian mencapai jam tayang 4.000 ya, 4.000 jam tayang, kemudian men-share video-video saya yang bermanfaat dan akhirnya banyak dikunjungi orang sampai hari ini, dan saya berhasil mendapatkan AdSense ya, bisa bekerja sama dan bisa mendapatkan uang dari YouTube. Nah, ada beberapa cara yang saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan subscriber yang banyak. Nggak banyak juga sih, karena kalau untuk bekerja sama dengan YouTube partner sendiri, kita diberi ketentuan dan syarat itu yakni 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, jika dihitung-hitung untuk 1.000 subscriber ini ya agak susah juga ya untuk awal ya, teman-teman. Siapa yang tahu kita? Siapa yang mengenal kita? Kita bukan orang yang terkenal, kemudian pada saat mengupload video langsung tiba-tiba ditonton oleh banyak orang, disubscribe oleh banyak orang. Tidak semudah itu, teman-teman. Tapi dengan ketekunan dan niat teman-teman untuk menjadi YouTuber, kenapa tidak? Jadi ada beberapa tipsnya. Yang pertama itu adalah teman-teman harus mengupload konten yang menarik. Mau itu tentang horor, tentang tutorial, prank, tips dan trik, tutorial, berita, dan banyak lainnya sih, termasuk komedi, teman-teman ya. Itu sebenarnya sangat banyak diminati oleh para penonton-penonton di YouTube. Kenapa tidak? Ketika kita fokus pada satu konten, misalnya nih, konten saya adalah tutorial, maka orang yang mencari tutorial suatu pembelajaran akan mencari video saya, akan mencari konten saya, misalnya tutorial fotografi atau tutorial YouTube. Jadi teman-teman harus fokus pada satu konten. Jadi teman-teman mengupload video fokus untuk mendapatkan subscriber, dan dengan melihat konten kita yang misalnya fokus kepada satu konten, maka teman-teman penonton semua itu pasti akan mensubscribe kita, karena teman-teman subscriber akan menunggu video-video inspiratif dari kita di selanjutnya. Kemudian yang kedua, teman-teman itu harus mengupload video secara reguler, atau asli, karena kita nggak pernah tahu, teman-teman, yang mana video kita akan viral ditonton banyak orang. Kemudian ya, tapi seperti yang saya katakan tadi, coba kita konsisten pada satu konten sampai akhirnya konten tersebut tersebar luas ke masyarakat, baik itu di Indonesia sampai ke luar negeri, dan akhirnya ditonton oleh banyak orang. Maka YouTube partner sendiri akan mempromosikan video kita ke beranda para subscriber lainnya, sehingga menarik perhatian untuk dapat menonton YouTube kita. Terus yang ketiga, teman-teman, gunakan sosial media. Jadi ada nih yang bilang nih, jangan terlalu banyak men-share atau membagikan konten YouTube kita ke media sosial. Oh, kenapa? Apakah itu mengganggu kerjasama kita dengan YouTube? Tidak, teman-teman. Jadi membagikan link channel YouTube kita atau link video kita ke Facebook, Twitter, WhatsApp, atau Instagram itu sama sekali tidak mempengaruhi kerjasama kita dengan YouTube. Justru itu adalah jalan tikus kita ya, teman-teman, untuk mempromosikan channel kita, video kita agar ditonton oleh orang banyak, termasuk teman-teman Facebook kita, teman-teman ya. Dan kalau untuk misalnya teman-teman menguploadnya di Facebook, bisa lebih luas lagi jika teman-teman men-share-nya itu ke grup dan antar grup lainnya. Yang keempat, teman-teman harus menggunakan keyword yang populer. Nah, misalnya
teman-teman ingin mengupload tentang tutorial, maka gunakanlah SEO atau Search Engine Optimization. Karena SEO atau keyword ini akan sangat berfungsi buat teman-teman ditemukan di kolom pencarian. Jadi kalau misalkan teman-teman memasang keywordnya tutorial, maka orang-orang yang mencari tutorial di kolom pencarian YouTube, nanti video teman-teman akan muncul di deretan video tutorial. Kalau misalkan teman-teman memasang video memasak, maka orang yang mencari tentang keyword memasak akan muncul juga video teman-teman di deretan pencarian memasak, teman-teman. Jadi dimaksimalkan juga untuk keyword populer. Nah, untuk keyword nanti kita akan bahas di video selanjutnya supaya teman-teman lebih paham ya. Karena kalau langsung sekaligus kayak gini agak susah, teman-teman. Intinya teman-teman harus memaksimalkan tentang penggunaan keyword yang populer. Nah, yang kelima, teman-teman harus menggunakan judul yang singkat, padat, dan jelas. Kenapa saya menyarankan judul tersebut? Karena untuk keyword-keyword yang kita masukkan itu akan ada potongan-potongan judul supaya kita mudah ditemukan. Nah, ketika orang-orang sudah menemukan video kita, sudah nonton video kita yang menarik, maka secara tidak langsung si calon subscriber pasti ketika minat dengan video kita, dia akan subscribe channel kita, dan akhirnya kita memiliki lebih banyak subscriber dengan konten-konten yang menarik, teman-teman. Terlebih dengan judul-judul yang memang tepat sasaran, teman-teman ya. Jadi nggak perlu banyak embel-embelnya, misalnya langsung aja sorot ke tema kontennya. Apa sih yang kita akan bahas dalam konten video tersebut? Misalnya tutorial YouTube, atau tutorial menambahkan subscriber, atau tips dan trik menambahkan subscriber. Itu lebih baik dibandingkan teman-teman menambahkan embel-embel di belakang judul. Nah, tips yang terakhir adalah belajar tentang konten-konten YouTube. Jadi ketika teman-teman menjadi YouTuber pemula, teman-teman bisa saling sharing nih sesama YouTuber di kota teman-teman masing-masing supaya saling bantu. Misalnya sudah ada teman-teman YouTuber di kota teman-teman ini yang sudah sukses, yang sudah mendapatkan subscriber 1000 dan 4000 jam tayang, sampai akhirnya channel YouTube-nya sudah dimonetisasi dan bekerja sama dengan YouTube partner. Itu juga sangat penting karena ada banyak tips dan trik yang mungkin teman-teman YouTuber lakukan berbeda-beda ya. Langkah-langkahnya, tips dan triknya berbeda-beda. Sama seperti saya juga ada tips dan trik yang saya lakukan untuk bisa mencapai monetisasi 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Tapi nanti saya akan ulik semua satu persatu tips dan trik, bahkan cerita tentang cara menambahkan subscriber dan 4000 jam tayang, sampai akhirnya teman-teman semua juga bisa sukses di dunia YouTube. Nah, untuk tips dan trik menambahkan subscriber mungkin sampai di sini aja, teman-teman, untuk video tutorial atau tips dan trik menambahkan subscriber ke channel baru kita. Jadi buat teman-teman yang masih baru banget dan subscribernya masih sangat sedikit, jangan patah semangat, terus berkembang, terus berkarya, dan buatlah konten-konten menarik sampai akhirnya teman-teman juga bisa sukses di dunia YouTube dan bisa menghasilkan uang di YouTube. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.